Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nafisah Ainunisa dengan NIM C1C019074 dari kelas R10 Akuntansi. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi saya akan mulai menjelaskan mengenai materi ini. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai psikologi sosial. Psikologi sosial juga merupakan pokok bahasan dalam sosiologi, karena dalam sosiologi dikenal dua perspektif utama, yaitu perspektif struktural makro yang menekankan pada kajian struktur sosial, serta perspektif mikro yang menekankan pada kajian individualistik dan psikologi sosial. Dalam menjelaskan variasi perilaku manusia, berikut dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan aspek keperilakuan dari psikologi sosial. Aspek yang pertama adalah sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan baik yang menguntungkan. Penting untuk dicatat bahwa definisi sikap adalah suatu tendensi atau kecenderungan dalam menjawab atau merespons dan bukan dalam menanggapi dirinya sendiri maupun kurang menguntungkan. Ada beberapa teori tentang sikap, antara lain yang pertama teori perubahan sikap. Untuk teori perubahan sikap ini merupakan untuk membantu memprediksi pendekatan yang paling efektif. Sikap mungkin dapat berubah sebagai hasil pendekatan dan keadaan. Perlu diingat bahwa sikap dapat berubah tanpa dibentuk titik. Misalnya jika seseorang terpapar informasi baru mengenai suatu objek, perubahan sikap dapat saja dihasilkan. Yang kedua, ada teori penguatan dan tanggapan stimulus. Teori penguatan dan tanggapan stimulus dari perubahan sikap ini terfokus pada bagaimana orang menanggapi rangsangan tertentu. Titik tanggapannya seperti diulangi jika tanggapan tersebut dihargai dan dikuatkan. Titik teori ini diurutkan berdasarkan komponen stimulus dibandingkan tanggapan. Yang ketiga, ada teori pertimbangan sosial. Teori pertimbangan sosial ini merupakan suatu hasil dari perubahan mengenai bagaimana orang-orang menjadi objek dan bukannya hasil perubahan dalam mempercayai suatu objek. Yang keempat, ada konsistensi dan teori perselisihan. Teori ini menekankan pada pentingnya kepercayaan dan gagasan masyarakat. Teori ini memandang perubahan sikap sebagai hal yang masuk akal dan merupakan proses yang mencerminkan orang-orang yang dibuat untuk menyadari inkonsistensi antara sikap dan perilaku mereka. Teori yang kelima adalah teori disonansi kognitif. Disonansi kognitif mengacu pada setiap inkonsistensi yang dipersepsikan oleh seseorang terhadap dua atau lebih sikapnya atau terhadap perilaku dengan sikapnya. Teori yang keenam, teori persepsi diri. Teori persepsi diri menganggap orang-orang mengembangkan sikap berdasarkan pada bagaimana mereka mengamati atau menginterpretasikan perilaku mereka sendiri. Aspek yang kedua ada motivasi. Motivasi adalah proses yang dimulai dengan definisi fisiologi atau psikologis yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditunjukkan untuk tujuan insentif.
Motivasi juga berkaitan dengan reaksi subjektif yang terjadi sepanjang proses ini. Motivasi adalah suatu konsep penting perilaku akuntan, karena efektivitas organisasi bergantung pada orang yang membentuk sebagaimana karyawan mengharapkan untuk dibentuk. Manajer dan akuntansi keperilakuan harus memotivasi orang ke arah kinerja yang diharapkan dalam rangka memenuhi tujuan organisasi. Aspek yang ketiga ada persepsi. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Orang-orang bertindak atas dasar persepsi mereka dengan mengabaikan apakah persepsi itu mencerminkan kenyataan sebenarnya. Definisi persepsi yang formal adalah proses di mana seseorang memilih, berusaha, dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti. Aspek yang keempat ialah nilai. Nilai mempunyai atribut isi maupun intensitas titik atribut isi. Mengatakan suatu modus perilaku atau keadaan akhir eksistensi adalah penting. Atribut intensitas mengkhususkan seberapa pentingnya hal itu. Bila nilai-nilai seorang individu menurut intensitasnya diperingkat, maka diperoleh sistem dari orang tersebut. Aspek yang selanjutnya adalah pembelajaran. Pembelajaran adalah proses di mana perilaku baru diperlukan. Titik pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespons situasi. Kombinasi dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespons situasi ini terjadi dalam 3 bentuk, yaitu pengondisian keadaan klasik. Dapat diringkas bahwa pengondisian klasik pada hakikatnya merupakan proses pembelajaran suatu respon dan suatu rangsangan yang tidak terkondisi. Yang kedua, pengkondisian operan. Pengkondisian operan menyatakan perilaku merupakan suatu fungsi dari konsekuensi-konsekuensi orang belajar berperilaku untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan atau menghindari sesuatu yang tidak mereka inginkan. Yang ketiga, pembelajaran sosial. Individu juga dapat belajar dengan mengamati kejadian pada orang lain dengan diberitahu maupun dengan mengalami secara langsung. Aspek yang keenam, kepribadian. Kepribadian adalah intisari dari perbedaan individu. Kepribadian cenderung bersifat konsisten dan kronis. Konsep kepribadian dan pengetahuan tentang komponennya adalah penting karena kemungkinan untuk memprediksi perilaku. Kepribadian bagaimanapun juga dapat berubah. Suatu peristiwa hidup utama misalnya dapat menyebabkan suatu perubahan di dalam kepribadian. Berikut adalah faktor penentu kepribadian. Yang pertama ada keturunan. Sebagian besar peneliti mengemukakan bahwa keturunan merupakan penentu pada saat pembuatan titik sosok fisik, daya tarik wajah, kelamin, temperamen, komposisi otot, dan refleks. Tingkat energi dan ritme hayati merupakan karakteristik yang umumnya dianggap sebagai sesuatu yang sepenuhnya atau sebagian besar dipengaruhi oleh susunan hayati atau fisiologis dan psikologis yang melekat pada kedua orang tua Anda. Yang kedua, lingkungan. Di antara faktor-faktor yang menekankan pada pembentukan kepribadian adalah budaya di mana seseorang dibesarkan. Yang ketiga, situasi. Faktor ini mempengaruhi dampak keturunan dan lingkungan terhadap kepribadian. Aspek yang ketujuh ini adalah emosi. Setiap orang memiliki karakteristik kepribadian, tetapi karakteristik kepribadian itu sering
kita campur adukan dengan sikap emosi kita. Ketika emosi memberikan peran nyata bagi kehidupan kita sehari-hari, hal ini sering mengejutkan, sehingga tidak tertarik mempelajarinya. Beberapa emosi, terutama ketika digambarkan pada waktu yang salah, tentu dapat mengurangi kinerja karyawan. Namun, ini tidak mengubah hakikat karyawan untuk membawa satu komponen emosional ketika mereka bekerja setiap hari, dan tidak ada studi dari perilaku organisasi yang dapat dilakukan secara komprehensif tanpa mempertimbangkan peran dari emosi dalam perilaku di tempat kerja. Emosi adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu titik. Emosi berbeda dari suasana hati atau mood, yaitu merasakan kecenderungan yang kurang intens dibandingkan emosi dan kekurangan satu rangsangan kontekstual. Emosi merupakan reaksi terhadap suatu objek dan akhirnya tidak bertahan pada ciri kepribadian. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.